Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua, ini benar-benar kembali lagi mencoba bersama Mang Aril Magi gitu ya. Alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk soal kompetensi teknis pranata komputer. Di mana soal ini kita persiapan untuk menghadapi seleksi ASNP3 ke Formasi Tenaga Teknis tahun 2022 yang pelaksanaan tesnya insya Allah akan dilangsungkan pada bulan Maret 2023 ini, dan kali ini merupakan masuk part 2 di mana pada pertemuan sebelumnya Maki sudah bahas itu. Untuk part satunya silakan kawan-kawan yang baru singgah di sini searching aja video Maki sebelumnya, pokoknya don't go anywhere, stay tune here, karena kalau berdasarkan Maki, pengamatan Maki itu di part 1 itu baru sekitar berapa penonton ya? Ya 176 penonton ya, masih sedikit. Nanti kalau kawan-kawan misalkan peminatnya banyak, maka nanti Maki akan semakin bersemangat lagi untuk berbagi konten ya kepada kawan semua untuk menghadapi seleksi ASNP3 ke ini gitu kawan-kawan. Baik, untuk urus katuk tidak langsung juga di kopi gitu ya. Di sini sudah sajikan semua salah, namun apa saja bibi jo butuh susu gitu selalu bisa ingin cuma disebut solution biar apa? Iya betul, biar bersih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita bicara ya. Jaringan internet secara sederhana dapat didefinisikan sebagai bla bla bla. A. Sebuah jaringan yang saling berkaitan antara satu komputer dengan komputer lainnya yang mampu melakukan hubungan telekomunikasi dan atau mengakses informasi. B. Kumpulan pengguna komputer yang memiliki beragam situs atau lokasi suatu jaringan untuk mencari, memperoleh, dan berbagi proses sesuai keperluan. C. Peralatan komputer yang memiliki modem yang mampu menghubungkan pengguna lain di berbagai tempat. D. Komunikasi tanpa kabel yang bisa mengakses jaringan di sebuah fasilitas koneksi jaringan nirkabel. Nah, untuk yang lebih tepat ini masuk di jaringan internet itu adalah sebuah jaringan yang saling berkaitan antara satu komputer dengan komputer lainnya yang mampu melakukan hubungan telekomunikasi dan atau mengakses informasi. Ini dia ya. Kalau ini kumpulan pengguna komputer yang memiliki beragam situs atau lokasi suatu jaringan, ini enggak ya, ini bukan internet. Peralatan komputer juga bukan internet itu ya, komunikasi tanpa kabel tidak harus internet, tapi jaringan aja juga masuk ya. Ini wrong, jadi ini wrong, jadi jawabannya itu yang begitu kan, understand? Tidak izin mantap. Kalau next soal number 2, tanda kurung kurawa dalam program C++ Microsoft Visual Basic ya, ini kalau nggak salah berfungsi untuk bla bla bla. A. Mengawali program. B. Mengakhiri program. C. Tidak memiliki argumen. D. Cetak. Jadi kurung kurawal dalam program C++ ini atau Microsoft Visual Basic kalau nggak salah ini, itu adalah cara untuk mengawali sebuah program tandanya ya. Ini mengakhiri wrong, mengakhiri harus kebalikannya. Gitu kurung kurawal ya. Tidak memiliki argumen, wrong, cetak wrong. Jadi jawaban apa tadi yang begitu kawan, ada sih? Hidup mantap, kalau mantap next. Nah ini penjelasannya. Jadi untuk mengawali program, tanda digunakan tanda ini kurung berfungsi mengawali program katanya. Tanda mengakhiri program tuh kan benar ya. Kurung kurawanya kurang ditutup. Tanda tidak memiliki argumen adalah kalau tidak ada argumen gini, kurungnya kurung biasa. Perintah cetak adalah code ya, code cetak itu code kawan-kawan. Understand ya. Kalau coach beda lagi gitu pelatih ya. Seperti ini. Oke, next. Di sini sudah segala semua salah, namun apa saja menunjuk butuh susu gitu ya. Selalu bebas dari semua disebut solution. Biar apa? Iya betul, biar aspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Sekumpulan data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama disebut A. Prosedur, B. Fungsi, C. Array, D. Tipe. Yang mana nih? Oke, jawabannya adalah C. Array ya. Yang ini wrong. Nah, jawaban itu yang C. Nah, berarti yang C ini. Apa sih array itu? Array itu merupakan sekumpulan data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Jadi kalau datanya terdiri dari sekumpulan elemen yang sama, itu array namanya ya. Kalau prosedur adalah fasilitas membuat subprogram dalam Pascal. Ini prosedur itu dalam kelas saya. Kalau fungsi adalah modul program yang memberikan sebuah nilai. Kalau fungsi itu nilai. Kalau tipe merupakan karakteristik nilai. Kalau fungsi itu kayak di matematika ada fungsi kan, dia memiliki sebuah nilai. Begitu kan, understand? Hidup, mantap. Kalau next soal nomor berikutnya. Di sini sudah sekian semua salah, namun apa persoalannya menuju butuh susu gitu ya. Selalu juga sering cuma disebut solution. Biar apa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba dong ya. Sebagai salah satu perangkat untuk memasukkan data yang akan diproses komputer disebut perangkat. A. Input. B. Output. C. Proses. D. Memori. Yang mana benar?
Yang betul adalah input ya, B output ya, gitu maksudnya ya. A input, B output. Sorry salahnya ngetik dikit. Proses dan memori. Yang betul itu adalah input kawan-kawan. Salah satu perangkat untuk memasukkan kan dan juga masuk. Kalau masukkan input, input. Kalau keluar output baru. Karena input adalah segala sesuatu yang berbentuk angka, huruf atau data lain. Sementara output adalah subsistem yang berfungsi menampilkan informasi yang berasal dari data yang telah diproses. Kalau proses adalah pengolahan data yang dimasukkan sesuai dengan perintah yang diminta oleh pengguna. Sementara memori adalah pengaturan kecepatan pada saat komputer sedang melakukan kerja. Itu memori ya. Gitu kan Zen? Tidak mantap kalau mantap next. Bila Anda harus menghapus huruf E pada kata kerupuk, E-nya dihapus nih. Maka Anda dapat melakukannya dengan cara meletakkan kursor di depan huruf E. Betul kan di sini ya, diletakkan. Semua kawan-kawan letakkan di sini gitu ya. Tersebut dan setelah itu menekan tombol keyboard yang dinamakan mana nih? F4, F4, caps lock, backspace atau tab. Jawabannya adalah backspace dong. Kalau backspace ya, kalau jadi menghapus itu kan bisa backspace sama delete ya. Kalau delete itu harus diblok dulu. Masa gak tahu? Ya, di HP juga nih kayaknya udah pada tahu semua kawan-kawan ya. Karena dengan backspace maka kursor akan mundur dan menghapus karakter E ya, jadi mundur. Tombol F4 itu sebuah tombol fungsi kawan-kawan. Sementara tombol caps itu untuk membuat huruf besar, tombol tab untuk membuat tabulasi ya. Masa ketahui ini jadi jadi jawabannya cek begitu kan? Mantap Dix. Salah satu prosedur yang ditawarkan Microsoft Word dalam membuat tabel adalah melalui insert tabel, toolbar standar, table properties, drop down measure in. Yang mana nih? Toolbar standar. Jadi karena serangkaian tombol perintah yang sering dipakai untuk mengolah dokumen itu ada di sini di toolbar standar. Di dalamnya itu berisi insert tabel icon yang terdapat dalam standar toolbar untuk memasukkan tabel. Jadi memang ini harusnya insert tabel, tapi ini tuh bagian dari sini kawan-kawan ya. Tabel properties merupakan perintah yang muncul ketika tabel pada menu. Sedangkan drop down measure in merupakan tombol untuk menentukan suatu ukuran kolom. Jadi ini wrong. Jadi yang begitu kan? Mantap. Cara merubah arah perputaran objek yang telah Anda buat dapat dilakukan dengan menggunakan toolbar drawing. Memilih tombol draw dan kemudian memilih menu rotasi, maksudnya rotate 90 derajat, flip horizontal atau rotate of flip. Yang mana? Iya, rotate of flip kawan-kawan jawabannya ya. Jadi rotate of flip itu menu untuk merubah perputaran sebuah objek, di mana di dalamnya diisi ada rotate untuk merubah arah dengan bebas. Jadi kalau pre itu ya. Kalau rotate 90 derajat itu untuk merubah arah 90 derajat, sementara flip horizontal untuk merubah arah secara horizontal. Ini kan maunya rotate of flip ya. Rotate of flip itu nih untuk menu untuk menambah perubahan perputaran dan objek deh, rotate of flip yang D gitu kan ya. Jadi wrong gitu kan. Mantap. Oke teman-teman, barangkali dalam kesempatan ini hanya ini saja dulu yang bisa diberikan. Mudah-mudahan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kita masuk di menghadapi seleksi SNP3K Tenaga Teknis Formasi tahun 2022 untuk jabatan fungsional Pranata Komputer ya. Untuk kawan-kawan yang ingin buatkan soal-soal kompetensi teknis lainnya, silahkan kawan-kawan tinggalkan pertanyaannya atau pesannya di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin kan Maki akan insyaallah buatkan satu persatu. Dan di pertemuan sebelumnya baru-baru ini Maki sudah berbagi 2 video itu mengenai penyuluh KB, soal penyuluh KB yang saat ini baru nyampe 19 view ya, dan juga ada soal pemadam kebakaran, juga ada analisis kebijakan dan lain sebagainya. Pokoknya untuk kawan-kawan yang dibuatkan silahkan tinggalkan pesannya di komentar. Nanti kalau ada mungkin Maki akan bahas satu persatu. Oke, barangkali saja dulu. Mudah-mudahan thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.